Sekarang dulunya ragu. Mencungkil bayi dari perut yang sedang berkontraksi dan membahayakan sang ibu, tapi berhasil dengan operasi sesar. Malam ini profisiat untuk Pak Listo Sigit dan tim sus, para jenderal bintang 3, bintang 2, dan bintang 1, dan seterusnya ke bawah. Saudara, kapan mantan Kadif Propam polisi FS sebagai tersangka beserta 1 orang bintara dan tamtama serta 1 orang sipil, dan pengusutan lebih lanjut terhadap 28 personel polisi adalah bukti bahwa Polri senantiasa menjalankan amanah dan kepercayaan. Polri adalah anak kandung Republik yang telah sungguh-sungguh mendengar masukan dan aspirasi publik. Pemerintah dengan demikian berharap agar penyelesaian kasus secara tegas, terbuka, dan tanpa pandang bulu bisa terus menjadi babak baru dalam upaya membangun institusi Polri yang bersih dan terpercaya, sebagaimana visi dan slogan Polri, presisi, yang berarti prediktif, bisa menghitung dan memperkirakan apa yang terjadi beserta akibat-akibatnya, apa yang akan terjadi jika penanganan seperti ini, itu namanya prediktif, apa yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat jika cara menangani sesuatu menggunakan cara tertentu, itu artinya prediktif. Responsibilitas, merespons setiap suara aspirasi yang muncul dari media, dari LSM, dari pakar akademisi dan sebagainya, itu ditunjukkan sikap responsibilitas Polri dan transparansi. Transparansi itu artinya terbuka. Bisa dilihat kerjanya bahwa dia main-main apa enggak, main mata apa tidak. Yang berkeadilan. Tentu berkeadilan itu lalu tanpa pandang bulu jenderal atau kopral atau apapun itu, brigadir dan sebagainya, itu tetap ditindak secara proporsional. Kemudian yang kedua, pemerintah melalui Kemenko Polhukam akan terus mengawal kasus ini hingga nanti oleh kejaksaan dikonstruksikan lagi hukumnya sampai P21, mudah-mudahan tidak terlalu lama, dan dibawa ke pengadilan dengan pendakwaan dan penuntutan yang sungguh-sungguh. Kita semua akan mengawasi kejaksaan sekarang dan mendorong agar punya semangat yang sama dengan Polri. Kejaksaan harus benar-benar profesional menangani kasus ini dengan konstruksi hukum yang kuat, agar mudah nanti bagi pengadilan dan masyarakat memahami kasus ini sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan. Yang ketiga, kepada keluarga korban Brigadir Joshua almarhum, saya mohon agar tetap bersabar dan terus memberi kepercayaan kepada lembaga-lembaga penegak hukum kita, yaitu Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Saya selalu mendengar pernyataan keluarga korban, terutama ayahnya, yang begitu penuh harap atas keberkahan dari Tuhan, agar kasus ini bisa dibuka dan diselesaikan dengan adil. Kita selalu mendengar itu, ayahnya almarhum, mudah-mudahan Tuhan turun tangan, memberi kerudahan, membuka siapa pelakunya agar tegak keadilan.
teruslah berharap kepada keadilan Tuhan agar menjadi pedoman bagi upaya menegakkan keadilan manusia. Terakhir, keempat, kepada masyarakat, pemerintah memberikan apresiasi atas berbagai masukan dan dukungan, serta berharap agar publik, baik itu akademisi, LSM, masyarakat sipil, tokoh masyarakat, purnawirawan, dan terutama media massa, agar terus memantau dan mengawasi kasus ini hingga nanti pengadilan memutuskan perkara ini. Mari bersama saya kawal kasus ini agar negara ini berjalan menjadi lebih baik dan lebih baik. Demikian tanggapan atau sikap pemerintah terhadap kerja Polri bersama tim sus dan irsusnya yang telah berhasil memecahkan telur atau mengeluarkan bayi dari sebuah operasi sesar dan akan menyelesaikan konstruksi yang masih tersisa, membersihkan darah-darahnya yang berceceran masih kotor di seluruh tubuh. Ini masih ada 28 yang akan diperiksa lagi dengan terlebih dulu diperiksa melalui irsus. Sekian, terima kasih. Ya, saya akan sampaikan secepatnya kepada Polri agar keluarga Brigadir Yosua almarhum, keluarga Mbak Vera itu diberi perlindungan yang proporsional. Pun melalui member ini saya juga sampaikan agar Polri memfasilitasi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Barada agar dia selamat dari penganiayaan, dari racun, atau dari apapun. Sehingga pendampingan dari LPSK itu supaya diatur sedemikian rupa agar nanti Barada E bisa sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya yang mungkin saja kalau dia menerima perintah itu dia bisa saja bebas. Tetapi pelaku dan instrukturnya itu dalam kasus ini rasanya tidak bisa bebas. Kemudian saya juga berharap dan mengapresiasi pengacaranya Barada E yang dengan begitu baik mengkomunikasikan apa yang sebenarnya terjadi. Bilang Pak pengacaranya itu Dio Lipa. Itu bagus, nyentrik. Rambutnya panjang kayak seniman apa adanya tapi ngomongnya bagus sehingga masyarakat mengerti. Selamat Pak Dio. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mabes Polri, jadi ini 28 kasih ke Irsus dulu, kasus pelanggaran etik. Nah kalau ditemukan di situ pelanggaran etiknya itu berhimpitan dengan pidana, ya, misalnya ketika dia mencopot CCTV, misalnya itu bukan sekedar tidak profesional, tapi memang sengaja agar terjadi hilangnya jejak alat-alat bukti, ya bisa kepidana juga. Bisa kepidana juga. Oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi
hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi, apa sih motifnya, ini kan sudah banyak di tengah masyarakat. Kalau kejadian ini kan juga membuktikan bahwa ternyata aparat penegak hukum itu, Polri dalam hal ini, itu ternyata bisa menemukan suatu keterangan pers, informasi publik yang ternyata tidak sesuai fakta tanpa alat bukti gitu, dan terbukti tidak sesuai fakta gitu. Dan mau tanya pertama, ini bagaimana itu bisa terjadi gitu? Itu yang pelanggaran etik itu tadi, tidak profesional, pelanggaran etik, dan diperiksa oleh Irsus. Nanti itu semua akan diketahui. Itu tidak boleh memberi keterangan yang belum jelas, itu kan. Katakan terjadi tembak menembak sehingga yang satu mati, itu alat buktinya Anda ditunjukkan apanya, seperti cuma berdiri gini aja, lalu yang satu bilang, oh itu ahli nembak memang, 4 tembakan kena semua gitu, seakan-akan meyakinkan. Padahal itu nggak bisa nembak, yang jago nembak itu yang meninggal itu. Kalau sertifikat yang ada di meja saya penghargaannya itu, yang ini malah nggak bisa gitu. Itu kan penjelasannya salah. Itu bisa, pertama itu dinilai tidak profesional. Pertama, ya. Nanti sudah pasti itu tidak profesional. Nanti kalau ketemu bahwa oh itu tidak profesional, oh ini ada kesengajaan menyembunyikan fakta, itu jadi pidana, jadi berimpit antara disiplin dan pidananya, gitu. Nah, satu lagi, yaitu karena kan terjadi di internal Polri, gitu ya. Ini harus hati-hati agar Polrinya selamat. Seperti kemudian di situ yang sering saya katakan ada fenomena psikopolitis juga, ya, ada psikohierarkis juga, sehingga kemudian ada kelompok-kelompok juga. Nah itu kan agak sulit kalau tidak melalui operasi sesar. Kalau kasus ini bukan menyangkut hal terjadi di tubuh Polri dan melibatkan pejabat tinggi Polri, ini purnawirawan kepada saya itu, Pak Firly, teman saya di KPK, Pak Menko katanya, kasus kayak gini nih kalau tidak ketemu itu kebangetan. Wong orang hilang, tubuhnya sudah terpisah. Ada orang mati sudah dikubur dengan semen, bisa ketemu kok. Kalau kayak gitu tuh polsek aja bisa, kalau tidak ada psychological barrier itu tadi. Itu gampang, polsek aja bisa sebentar kok itu. Karena tempatnya itu di dalam sekian area meter tertentu, ya kan? Orangnya yang ada di situ sudah diketahui lebih dari 2 atau 3, itu gampang katanya. Dan memang dorongan masyarakat membuat itu menjadi gampang, membuang psychological barrier tadi. Cukup ya?